Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafizatul Qurani Lasana dengan NIM 2514070075 dengan mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dorisno MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas soal-soal tentang yang pertama yaitu geometri bangun ruang, yang kedua kesejajaran dan kesebangunan, yang ketiga satuan pengukuran, yang keempat jarak, waktu, dan kecepatan, yang kelima penyajian data, dan yang keenam pemusatan data. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang geometri bangun ruang. Yang pertama, contoh soalnya, ada sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalamnya 90 cm. Jika bak terisi air 1/3 bagian, berapa liter air yang ada di dalam bak tersebut? Jadi, sebelum kita menjawab soalnya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa saja yang diketahuinya. Yang pertama yaitu yang diketahui yaitu panjang rusuk bagian dalamnya. Panjang rusuk bagian dalamnya itu 90 cm dan bak terisi airnya 1/3 bagian. Jadi yang ditanya berapa liter air yang ada dalam bak tersebut? Jadi jawabannya yaitu volume air dalam bak sama dengan 1/3 dikali volume kubus sama dengan 1/3 dikali R dikali R dikali R sama dengan 1/3 dikali 90 cm dikali 90 cm dikali 90 cm sama dengan 1/3 dikali 729.000 cm kubik sama dengan 243.000 cm kubik sama dengan 243 desimeter kubik. Karena yang ditanya di soal yaitu berupa liter, jadi kita rubah desimeter kubik menjadi liter. Hasilnya adalah 243 liter. Soal yang kedua, sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 40 cm terisi penuh oleh minyak goreng. Berapa liter volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut? Yang diketahui oleh soal yaitu ada panjangnya 20 cm, lebar 15 dan tinggi 40 cm. Yang ditanya yaitu berapa liter volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut. Jawabannya yaitu volume minyak goreng dalam kaleng sama dengan P kali L dikali T sama dengan 20 cm dikali 15 dikali 40 cm sama dengan 12.000 cm kubik sama dengan 12 desimeter kubik. Kita rubah desimeter kubik menjadi liter, yaitu jadi hasilnya 12 liter. Jadi volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut adalah 12 liter. Yang kedua yaitu ada geometri bangun ruang yang kedua. Soal yang pertama, ada sebuah kerucut dengan panjang jari-jarinya 10 cm, tingginya yaitu 21 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Jadi yang diketahui yaitu jari-jarinya 10 cm, tingginya 21 cm. Yang ditanya yaitu volume kerucutnya. Jawab, volumenya sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat kali tinggi sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 10 dikali 10 dikali 21 sama dengan 22 dikali 100 sama dengan 2200 cm kubik. Soal yang kedua yaitu ada sebuah bola dengan panjang jari-jarinya 14 cm
Tentukan luas permukaan bola tersebut. Jadi, diketahui jari-jarinya itu 14 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan bolanya. Jawab, luas permukaan bola sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Jadi 14 dibagi 7 dapat hasilnya 2. Jadi 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dapatlah hasilnya 2464 cm kuadrat. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang kesejajaran dan kesebangunan. Yang pertama, kita akan membahas kesejajaran. Contoh soalnya yaitu ada dua garis sudut bersejajar. Yang ditanya yaitu tentukan X tambah Y-nya. Sudut yang bersejajar yaitu ada 60 derajat, 2Y dan X. Diperoleh X sama dengan 60 derajat atau sehadap. Kenapa X sama dengan 60 derajat? Karena sudut 60 derajat dengan X itu bersehadap. Jadi yang kita cari yaitu 2Y dan X. Jadi X tambah 2Y sama dengan 180 derajat. Dari mana datangnya 180 derajat? Karena sudut 2Y dan X itu adalah lurus, berpelurus. Jadi dapatlah 180 derajat. Jadi 60 derajat ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. 2Y sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. 2Y sama dengan 120 derajat. Y sama dengan 120 derajat per 2 sama dengan 60 derajat. Tadi kan yang ditanya yaitu X tambah Y-nya. Jadi X tambah Y sama dengan 60 derajat tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Yang kedua, kita akan membahas tentang kesebangunan. Contoh soalnya, perhatikan gambar kesebangunan segitiga berikut. Tentukan panjang DB-nya. Segitiga ABC sama dengan segitiga ADE. Jadi, yang kita ketahui, yang kita cari terlebih dahulu yaitu panjang AB-nya. Jadi AB per BC sama dengan AD per DE. AB per 12 sama dengan 10 per 8. Jadi panjang AB sama dengan 10 dikali 12 per 8. Jadi panjang AB sama dengan 15 cm. Jadi kita dapat DB-nya sama dengan AB dikurang AD sama dengan 15 dikurang 10. Jadi hasilnya 5 cm. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang satuan pengukuran. Yang pertama yaitu contoh soalnya, Paman mempunyai persediaan tali kawat sepanjang 1,5 meter. Paman berencana membuat tali jemuran sepanjang 250 cm. Kekurangan tali kawat Paman adalah. Jadi jawabannya 1,5 meter sama dengan 15 desimeter. Dapatnya 15 desimeter, 1,5 dikali dengan 10 dapat 15 desimeter. Karena meter ke desimeter turun 1 tangga. Karena turun jadi dikali 10. Yang kedua yaitu ada 250 cm sama dengan 25 desimeter. Dapatnya 25, 250 dibagi 10 dapatlah hasilnya 25 desimeter. Karena tangganya itu naik 1 tangga, jadi kita bagi 10. Jadi kekurangan tali kawat Paman adalah 25 dikurang 15 sama dengan 10 desimeter. Contoh soal yang kedua yaitu panjang pita merah 12 desimeter dan panjang pita putih 150 cm. Kedua pita tersebut disambung untuk mengikat rambut pada saat gerak jalan.
Jika pita yang dihabiskan untuk mengikat rambut sepanjang 1,8 meter, maka pita yang masih tersisa sepanjang. Jadi jawabannya yaitu 12 desimeter sama dengan 1,2 meter. Dapat dari 1,2 datangnya 12 dibagi dengan 10 karena dia naik satu tangga. Dapatlah 1,2 meter. Yang kedua itu pita putihnya 150 cm sama dengan 1,5 meter. Karena dia naik 2 tangga, jadilah 150 dibagi dengan 100. Dapat hasilnya 1,5 meter. Karena tadi pitanya itu kedua pitanya disambung, jadi kita tambah 1,2 ditambah 1,5 dapatlah 2,7 meter. Jadi pita yang dihabiskan yaitu 1,8. Jadi 2,7 dikurang 1,8 sama dengan 0,9 meter. Pembahasan yang keempat yaitu tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Soal yang pertama, jarak kota A ke kota B 120 km. Jovanka naik bus dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Jovanka dari kota A ke kota B? Diketahui jaraknya atau S sama dengan 180 km dan kecepatannya atau F sama dengan 80 km per jam. Ditanya yaitu berapa lama waktu yang diperlukan. Jadi T sama dengan T sama dengan S per F sama dengan 120 per 80. Jadi nolnya kita hilangkan, jadilah 12 per 8 sama dengan 1,5 jam. Contoh soal yang kedua. Paulo menempuh jarak 1 km dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. Jika Paulo hanya memiliki waktu 20 menit untuk tiba di sekolah, maka kecepatan Paulo berjalan kaki adalah. Diketahui jaraknya 1 km. Kilometer kita rubah menjadi meter yaitu 1000 meter. Waktunya 20 menit, ditanya yaitu kecepatannya. Jawab, kecepatan sama dengan J per W sama dengan 1000 meter per 20 menit. Sama dengan 50 meter per menit. Pembahasan yang kelima mengenai penyajian data. Contoh soal yang pertama yaitu diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah di situ terdapat IPA 30 derajat, IPS 120 derajat, dan bahasa Inggris 60 derajat. Jawabannya yaitu besar sudut matematika sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat tambah 60 derajat tambah 30 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 210 derajat sama dengan 150 derajat. Banyak siswa menyukai matematika sama dengan 150 derajat per 360 derajat dikali 72 siswa sama dengan 15 per 36 dikali 72 siswa. 72 dibagi 36 dapatlah 2. Jadi 15 dikali 2 dapatlah 30 siswa. Contoh soal yang kedua yaitu diagram lingkaran menyatakan jenis kegiatan ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti 540 orang. Sisi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik dan pramuka adalah di sana terdapat pramuka 130 derajat, teater 50 derajat, dan olahraga 60 derajat. Jadi jawabannya adalah sudut musik sama dengan 360 derajat dikurang 130 ditambah 50 tambah 60 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 240 derajat sama dengan 120 derajat.
Yang musiknya yaitu sama dengan 120 per 360 dikali 540 sama dengan 1 per 3 dikali 540 sama dengan 180. Pramuka sama dengan 130 per 360 dikali 540 sama dengan 13 per 36 dikali 540 sama dengan 195. Jadi pramuka dikurang musik sama dengan 195 dikurang 180 dapatlah 15. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai pemusatan data. Di sana terdapat sebuah tabel median. Nilainya yaitu ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Frekuensinya 4, 6, 10, 15, dan 5. Jadi jawabannya jumlah frekuensi sama dengan 40, median data genap sama dengan setengah data ke n per 2 tambah data ke n per 2 tambah 1. Mi sama dengan setengah data ke 20 tambah data ke 21. Mi sama dengan setengah sama 7 tambah 8 sama dengan 7,5. Contoh soal yang kedua yaitu tabel berikut menunjukkan ulangan matematika dari sekelompok peserta didik. Nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 3, 8, 10, 11, 6, 2. Modus dari nilai ulangan matematika tersebut adalah cara penyelesaiannya yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu modus. Modus adalah data atau nilai yang paling banyak muncul atau memiliki frekuensi terbanyak. Di tabel tersebut terdapat yang paling banyak frekuensinya yaitu adalah 11. Jadi 11 nilainya itu adalah 7. Dapatlah hasilnya 7. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.